bagaimana kabarnya? Pasti bersukacita ya. Kakak harap adik-adik tetap sehat dan tetap bersukacita di rumah. Adik-adik, kita hari ini mau beribadah kembali. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita fokuskan pikiran kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Datanglah kebaiknya. Mari kita angkat pujian datanglah kebaiknya dengan hati yang bersuka. Datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah kita dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali beribadah walaupun secara online, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita dan berkat kasih setiamu Tuhan. Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa dan permohonan kami dan namamu Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersemangat lagi. Mari kita angkat pujian. Mari bersuka. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang bersuka. Hari ini, Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. hari ini, Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Bersukalah. bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersukalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita. Mari kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan masih tetap memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajari kami, supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar dapat kami pahami. Inilah doa kami Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku semua, mari kita buka Alkitab kita. Nah, bahan kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sudah dapat semuanya? Mari kita baca bersama-sama. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadamu tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku semua, tadi kita sudah membaca bahan Alkitab kita yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tema kita pada minggu ini, mau dipakai Tuhan. Nah, nats kita di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini isinya tentang pemberitahuan kelahiran Yesus kepada Maria. Nah, adik-adik, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat. Nah, malaikat siapa? Malaikat Gabriel untuk pergi ke kota di Galilea yang nama kota itu adalah Nazaret. Nah, malaikat Gabriel ingin bertemu dengan seorang perawan yang bernama Maria. Nah, adik-adik, pada saat malaikat Gabriel bertemu dengan Maria,
malaikat Gabriel memberikan pesan kepada Maria. Nah, apakah pesan malaikat Gabriel itu? Nah, pesannya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itulah isi pesan dari malaikat kepada Maria. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan Maria? Tentu Maria sangat terkejut, adik-adik ya. Dia berpikir di dalam hatinya, bagaimana mungkin hal itu terjadi sementara aku belum bersuami? Itulah ada pemikiran di dalam hati Maria, adik-adik. Nah, tapi Maria meresponi apa yang dikatakan malaikat itu. Nah, lalu apa kata Maria, adik-adik? Nah, Maria mengatakan, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah yang disampaikan Maria, adik-adik. Nah, makna kalimat ini menyatakan bahwa ia adalah kepunyaan Allah. Jadi dia harus patuh dan taat kepada rencana Allah. Nah, walaupun begitu banyak nanti resiko yang akan dihadapi Maria. Kenapa? Ya karena dia pasti akan dikucilkan dari kampungnya. Pasti dia akan dihukum. Orang tuanya juga akan dipermalukan. Nah, calon suaminya pasti akan menceraikan dia. Tapi dia tidak peduli. Tapi dia tetap mempertahankan apa yang diinginkan Tuhan kepadanya. Dia tidak bisa dipengaruhi, adik-adik ya. Tapi dia tetap setia, tetap taat kepada rencana Tuhan. Nah, hal itulah adik-adik yang perlu kita teladani dari Maria. Adik-adikku semua, anak tanggung, anak remaja, marilah kita bisa mencontoh teladan Maria ini. Kita juga bisa berbuat baik, kita juga bisa melakukan yang terbaik kepada Tuhan walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu mau dipakai Tuhan? Banyak yang harus kita lakukan. Ketaatan apa yang bisa kita buktikan? Misalnya, kita bisa rajin untuk berdoa. Kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin ke gereja, kita rajin mengikuti PA, kita mau menolong orang tua kita mau membantu teman kita yang lagi kesusahan. Nah, hal ini kita lakukan karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adikku semuanya, marilah kita persiapkan hati kita, waktu kita, atau apapun yang ada pada kita persiapkan untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana seorang Maria yang taat kepada Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan patuh kepada rencana Tuhan. Bapa, sebentar lagi ibadah kami akan kami lanjutkan. Mari Tuhan yang tetap mengajari kami, Tuhan yang memberkati kami supaya ibadah kami hari ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Di atas segalanya Bapa, ampunkan segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Kakak harap adik-adik dan kakak yang mendengar bisa terberkati dari firman kita hari ini adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita persembahkan persembahan kita dengan ucapan syukur. Mari kita angkat pujian tanganku kerja untuk Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan,
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk mempersembahkan apa yang sudah kami terima dari-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan hari ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, inilah doa permohonan kami, terimalah persembahan dan doa kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Adik-adik, kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah hadir di hidup kita. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahirannya. Mari kita nyanyikan pujian Immanuel. Ibadah kita sudah selesai, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati rangkaian ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan, berkat yang telah kami terima hari ini dapat kami gunakan dalam sehari-hari dan kiranya dapat mengharumkan nama-Mu. Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memperlancar semua kegiatan kami dalam studi kami, dalam keluarga kami. Tuhan berkati juga kami dalam menghadapi masalah di tahun ini. Mungkin Tuhan kami banyak sekali lupa akan Engkau. Bapa, tarik hati kami kembali untuk melihat-Mu. Bapa, berkati juga orang tua kami, berkati setiap hasil jerih payah mereka sehingga berkat-Mu dapat tersalurkan untuk kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa